Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wulandari S. dengan NIM D0221402 dari kelas Teknik Informatika E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas dua sub pembahasan. Yang pertama yaitu media penyimpanan dan yang kedua adalah perangkat pemrosesan. Media penyimpanan. Jadi, media penyimpanan digunakan menampung dan menyimpan berbagai macam program dan data yang sedang diproses oleh prosesor dalam sebuah perangkat komputer. Nah, di sini ada 3 teknologi media penyimpanan. Yang pertama yaitu media penyimpanan magnetik, yang kedua media penyimpanan optikal, dan yang ketiga yaitu non-memory. Nah, ketiga teknologi media penyimpanan ini pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu media penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor driver berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian jenis-jenis media penyimpanan magnetik. Yang pertama ada yang dikenal dengan hard disk. Hard disk ini sering kita jumpai di sebuah penyimpanan. Apa itu hard disk? Jadi hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan floppy disk drive atau yang biasa kita kenal dengan disket. Media penyimpanan yang terdiri dari satu buah platter yang dilindungi oleh penutup berbentuk kotak tipis. Disket yang paling banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat adalah disket dengan ukuran 3,5 inci. Data-data program dapat disimpan ke dalam disket tersebut dalam bentuk titik-titik magnetik dengan ukuran maksimal kapasitas yang dimiliki disket sebesar 1,44 MB atau setara dengan 400 halaman tulisan. Yang ketiga yaitu zip driver. Zip driver merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Nah, yang kedua yaitu media penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal ialah berupa piringan yang terdiri dari lapisan plastik untuk menyimpan data digital. Jenis-jenis media penyimpanan optikal. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan CD atau compact disc atau laser optic disc. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB. Beberapa contohnya ada yang biasa kita kenal dengan CD-R, CD-ROM, dan CD-RW. Selanjutnya, DVD atau Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc. DVD adalah sebuah jenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas FCD. Dan yang terakhir, dari 3 teknologi penyimpanan, media penyimpanan, yaitu non-memory. NAND flash adalah salah satu arsitektur dari
dua teknologi flash, yang lainnya adalah NOR yang digunakan dalam kartu memori seperti kartun Compact Flash. Hal ini juga digunakan dalam USB flash drive, MP3 player, dan menyediakan penyimpanan gambar untuk kamera digital. Jenis-jenis memori ada yang kita kenal dengan memory card. Kartu memori adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya kelipatan 2. Kartu memori terdapat beberapa tipe yang sampai sekarang ini ada sekitar 43 jenis. Kemudian yang kedua yaitu USB flash disk. USB flash disk atau flash drive atau USB case memiliki kapasitas data yang besar namun berukuran kecil hingga mudah dibawa. USB flash disk ini yang sering kita jumpai apabila kita ingin mentransfer data secara offline. Kemudian yang terakhir yaitu SSD atau Solid State Drive. SSD yang merupakan singkatan dari Solid State Drive adalah media penyimpanan model baru di mana jauh lebih cepat dan lebih kuat dari hard disk biasa. Meskipun bentuknya terlihat sama, namun dalam kedua perangkat penyimpanan ini sangatlah berbeda. Pada hard disk, media penyimpanan yang digunakan berbentuk piringan-piringan seperti CD atau DVD, sementara SSD, media penyimpanan yang digunakan sudah full berupa chip, sama seperti yang digunakan dalam flash disk, namun tentunya dengan kualitas yang lebih bagus. Ini contoh gambar dari SSD itu sendiri. Kemudian kita memasuki pembahasan atau subpembahasan yang terakhir yaitu tentang perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan itu memiliki pengertian seperti ini. Perangkat pemrosesan pada komputer adalah kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain. Perangkat ini berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer atau si user. Selanjutnya, ada beberapa perangkat pemrosesan dalam komputer, antara lain yang pertama yaitu CPU atau yang biasa kita kenal dengan Central Processing Unit. Merupakan otak dari sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit dan CU atau Control Unit. Sebagai pengontrol kerja komputer, CPU juga sebagai tempat pemrosesan instruksi-instruksi program pada mikroprosesor dalam komputer. Dalam proses ini berupa chip yang terdiri dari jutaan IC atau Integrated Circuit. Yang kedua, yang sering kita dengar yaitu memori. Memori merupakan perangkat fisik komputer yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen penting karena performa dari sebuah unit komputer salah satu ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, maka semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Pada CPU, memori yang digunakan yaitu RAM dan ROM yang menunjang sistem kerja dari komputer itu sendiri. Kemudian ada yang kita kenal dengan motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard berupa papan utama yang berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat.
Ada juga yang dikenal dengan kartu grafis. Kartu grafis disebut juga dengan FGA. CAR adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi gambar. Secara visual, dalam bentuk pixel, kartu grafis memungkinkan data dalam bentuk digital ditampilkan pada monitor. Dan yang terakhir, yaitu kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah satu perangkat keras komputer yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai media penyimpanan dan perangkat pemrosesan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.